wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Gusti dengan NIM 0074026. Terus di sini saya akan menjelaskan mengenal dari kompaktor. Itu kompaktor adalah alat berat yang mempunyai berbagai ukuran yang berfungsi untuk memadatkan tanah atau memadatkan jalan untuk perbaikan jalan. Kompaktor yang dilengkapi dengan komponen yang berbagai yang menarik dari gaya turun menekan atau tanah sehingga tanah dapat dilalui tersebut menjadi padat dan rata. Itu selanjutnya kita masuk ke perawatan dari kompaktor ini. Itu selanjutnya adalah masuk ke dalam perawatan welder atau perawatan dari kompaktor. Yang pertama kita yang harus perhatikan itu pemeriksaan volume air, volume tangki, jumlah bahan bakar, minyak dan volume minyak tangki pengoperasian. Itu yang kedua adalah periksa tekanan dan bentuk ban. Ini pertama untuk perawatan. Itu yang ketiga ada periksa organisasi pengoperasian dan apakah tidak ada kekurangan dari alat untuk pengoperasiannya. Itu yang keempat adalah periksa jumlah oli mesin. Yang ini dilakukan pada setiap sebelum mengoperasikan alat berat. Yang kelima adalah cek apakah kebocoran pada oli silinder atau apa pada kompaktor. Yang ketujuh adalah bersihkan saringan udara. Ini juga sering dilakukan untuk sebelum mengoperasikan kompaktor. Baiklah, itu yang saya dapat dari perawatan dari kompaktor. Selanjutnya masuk ke komponen dari kompaktor. Itu selanjutnya kita masuk dari komponen kompaktor, yaitu yang pertama adalah drum kompaktor. Ini adalah drum kompaktor, adalah bagian dari kompaktor yang berfungsi untuk memadatkan tali seperti tanah untuk meratakan jalan supaya jalan itu rata. Dan selanjutnya ada beberapa jenis drum halus pada kompaktor. Pertama adalah saya sebutkan saja, contohnya di sini cuma ada satu jenis untuk drum halus berputar dalam drum halus bersosialisasi. Yang selanjutnya itu masuk ke dalam drum backpot, merupakan yang memiliki kisi-kisi yang berbentuk baja berbentuk bola pada drum. Kalau yang seperti ini drum backpot ini yang itu dia di sini ada beragam. Ini di sini cuma ada yang halus. Masuk yang ke komponen kedua adalah kabin dari pengoperasian dari kompaktor, merupakan untuk pengemudi untuk mengoperasikan kompaktor, yaitu body frame ini adalah contoh dari body frame yaitu dikenal sebagai sasis dari kompaktor. Adalah struktur pendukung utama dari kompaktor di mana semua komponen terpasang pada bagian sasis. Itu untuk masuk yang keempat itu articulate joint. Ini articulate joint bisa dilihat. Articulate joint adalah sambungan dalam proses permanen atau sesuai dengan yang mungkin sebagai dari kendaraan bergerak untuk berbelok tajam. Ya, ini artikulasi. Yang kelima adalah rubber hoover. Rubber hoover itu ini sepertinya ini. Rubber hoover adalah bagian dari paling penting pada drum pada kompaktor yang berfungsi mencegah transmisi getaran dari drum ke mesin untuk
mengstatistikkan operator dalam fokus pada pekerjaan. Yang terakhir itu unbalance. Unbalance ini Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah unbalance. Unbalance adalah sebagai suatu untuk pemberat pada faktor. Untuk alat berat ini ada pemberatnya untuk bagian-bagian dari unbalance. Pada pemisahan gaya getaran dalam suatu jenis unbalance. Sini akan saya menjelaskan sedikit tentang perawatan motor grader. Itu sebelum kita masuk ke perawatannya, kita jelaskan dulu apa itu motor grader. Motor grader adalah unit untuk yang berfungsi sebagai pemuat jalan dan peratur jalan atau perawatan jalan, termasuk dalam sebagai penimbunan atau lubang. Oke, langsung masuk kita dalam perawatan motor grader. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke perawatan motor grader. Itu yang pertama kita perhatikan itu yang kita perhatikan itu pemeriksaan monitor panel dan yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu monitor dan monitor panel. Baiklah, kita masuk dalam perawatan pertama, yaitu pemeriksaan monitor panel. Itu berfungsi untuk mengetahui level oli mesin dan level bahan bakar dan pengisian. Itu yang selanjutnya ya, pemeriksaan pelumas secara berkala. Itu dilakukan dalam meskipun monitor panel tidak menunjukkan tanda adanya masalah, biasanya disebabkan oleh adanya kerusakan pada monitor panel. Itu bekerja dengan secara sempurna, itu dapat menambahkan masa kerja suku. Yang itu masuk kedua, itu pemeriksaan segala dan filter secara berkala material pengganggu atau debu, pasir, dan lain-lain. Itu yang terakhir adalah buatlah jadwal perawatan dan pemberian yang jelas untuk disimpan catatan yang lengkap untuk setiap produksi. Penggantian suku cadang harus dicatat. Baik, itu saja yang saya dapatkan dari perawatan motor grader. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu tentang komponen motor grader. Motor grader terbagi dalam beberapa komponen, yaitu tiap komponen motor grader mempunyai fungsi dan pekerjaan masing-masing yang berbeda-beda. Atau menjelaskannya sebagai berikut penjelasan yang saya berikan. Itu komponen yang pertama, flat lip cylinder. Itu ada di sini, flat lip cylinder yang berfungsi untuk menempatkan blade sesuai dengan keperluan. Sebagai contoh, untuk memerlukan sesuatu miring, karena hidrolik akan menempatkan blade miring. Untuk yang komponen kedua adalah hydraulic cylinder. Hydraulic cylinder yaitu ini hydraulic cylinder yang berfungsi untuk salah satu komponen yang integrator yang mempunyai fungsi untuk menempatkan ketinggian atau blade ketinggian dari blade. Oke, selanjutnya cat itu ada satu kabin operator untuk mengoperasikan. Itu selanjutnya dari railway ini berada pada tidak cukup, jadi tidak dibiarkan. Itu
itu berfungsi untuk komponen motor grader yang mempunyai fungsi supaya motor grader bisa bermobilisasi secara mudah. Ke silinder mungkin itu yang berfungsi untuk menggerakkan arm bagian depan dari motor grader, menggerakkan arm. Selanjutnya blade itu berada pada ini. Blade itu berfungsi untuk meratakan atau menambahkan material atau permukaan yang hendak ditangani, yaitu meratakan. Jadi berarti fungsi untuk meratakan. Yang selanjutnya adalah headlamp ini, ya, dan itu berfungsi untuk pencahayaan motor grader saat di malam hari. Itu selanjutnya ada front wheel ini ya. Oke, front wheel adalah berfungsi untuk membedakan pengerahan dari motor grader. Front wheel umumnya terdiri dari satu as roda atau dua roda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pada eskavator tipe Toriko. Ini sebelum masuk komponen, kita masuk pengertian dari eskavator. Eskavator adalah suatu alat berat yang dapat digunakan untuk mengalirkan tanah, bisa juga untuk memuat material dan ke dalam truk, dan juga bisa untuk mengikis puting, serta juga bisa meratakan, memecahkan bebatuan. Oke, selanjutnya kita masuk dalam komponen eskavator. Ini komponen yang pertama adalah bucket. Ini adalah bucket itu berfungsi pengambilan material untuk memindahkan suatu tempat ke tempat yang lain. Link yang kedua adalah link I, yang ketiga adalah link H. Itu yang keempat adalah arm silinder. Ini silinder yang itu berfungsi untuk menggerakkan arm. Dan keenam adalah boom itu yang tulisan Kobelco, berfungsi untuk menghubungkan arm bucket dan eskavator. Bisanya difungsikan pada saat penggeraan beban. Yang ketujuh adalah boom silinder terletak pada atas, yang berfungsi untuk menggerakkan boom naik turun. Yaitu yang ke-8 adalah kabin operator. Ini ya, terlihat di belakang saya, itu adalah kabin operator yang berfungsi sebagai tempat beradanya operator untuk mengoperasikan eskavator dengan pertumbuhan kerja. Yang ke-9 adalah motor travel yang berfungsi untuk menggerakkan eskavator berpindah atau tempat yang lain. Yang ke-10 adalah motor swing itu di belakang. Motor swing itu berfungsi sebagai perubahan aliran menjadi aturan dalam akan transfernya mobil travel gearbox yang ada counterpart itu di belakang. Itulah counterpart yang berfungsi untuk meningkatkan aliran hidrolik dan mengatur jumlah minyak fluida yang disedot dalam pompa hidrolik. Yang ke-11 adalah canter joint
counterjoint yang berfungsi untuk menyambungkan aliran hidrolik ke travel motor supply. Yang eskavator berupa 306 derajat yang berputar dengan 360 derajat. Yang ke-13 adalah undercarriage. Yang ke-14 adalah manifold valve terdapat pada 8 solenoid yang berfungsi untuk memindahkan kombinasi alat saat bergerak. Contohnya dengan boom atau bucket. Ini yang ke-15 adalah engine. Engine terletak pada di belakang. Engine adalah untuk menggerakkan eskavator dalam melakukan pekerjaan. Yang ke-16 adalah control switch yang berfungsi sebagai pemberat untuk menyeimbangkan saat bucket memang. Yang ke-17 adalah hydraulic pump. Hydraulic pompa yang berfungsi untuk mengalirkan oli hidrolik dan tangki menuju semua sistem yang akan bekerja. Hidrolik pompa ada di belakang. Itu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perawatan pada eskavator. Itu ada beberapa bagian dari perawatan eskavator ini. Yang pertama itu memberikan pelumas pada kepala silinder boom, sambungan boom dan stick bucket, sambungan bucket. Yang kedua itu memeriksa komponen ketinggian sistem pendingin, ketinggian oli engine, ketinggian oli hidrolik dan sabuk pengaman penyetelan stick rela. Itu jika terdapat kerusakan segera diperbaiki atau lakukan penggantian komponen untuk performa lebih optimal. Yaitu yang ketiga itu mengosongkan separator air sistem bahan bakar. Yang keempat itu membuang air dan smith tangki bahan bakar. Yang kelima itu mengikuti indikator dan listrik alam travel.